Kalau saya kekenyangan malah kreatif. Bagus itu. Evi, Mas Suryo itu punya informasi bagus. Apa? Informasi tentang rumah. Tapi Laksmi, kau telah membakar semua impian. Ampun. 6 stasiun, acaranya begini semua. Kalau nggak telenovela, film India. Ya. Enak aja. Aduh, jangan main kasar begitu dong. Ini kan film kesukaan saya. Kalau mau ganti, biar saya yang ganti. Iya, ganti sih ganti, tapi jangan main keplak begitu. Kayak kolonial aja kamu. Emang remote kamu? Ya Hah? bukan. Ya Siapa udah. yang melakukan semua ini padamu? Jangan sok nguasain. Mentang-mentang. Yang mentang-mentang tuh siapa, Cek? Yang mentang-mentang tuh justru kamu. Kamu tuh yang nggak tahu tata krama, kayak manusia purba, primitif, nggak tahu tata kromo, main rebut aja. Apaan sih ini berantem mulu? Berisik tau? Yang penyelakan sana. Kakak Ipan. Ribut aja terus, pukul-pukulan, jambak-jambakan kalau perlu tubuh sampai pada rontok. Aing kan boleh tinju, yang menang donkey. Kenapa ini kejutan segala? Hah? Sirik ya? Kenapa lagi? Ini juga apa-apaan sih kalian? Hah? Aduh, segala remote pakai diributin. Anak kecil aja. Ini juga nih satu nih, udah tua begini, nggak tahu diri juga. Kamu nggak malu ya sama istri kamu ya? Hah? Apakah semua ini benar? Suryo. Aduh. Kamu itu sudah jarang kumpul keluarga. Masa sekalinya kumpul malah bikin keributan begini? Loh, Pak, Bu, Ibu telah melakukan dosa. ini bukan saya yang bikin keributan, tapi Ceki. Udahlah, kalau udah salah tuh nggak usah pakai ngeles. Nah, tenang toh. Saya tuh sudah terasa kalau saya mau disalahin. Buktinya semua melotot sama saya. Aku tak pernah menganggapmu sebagai adik istri. Aku menganggapmu sebagai anakku sendiri. Inikah balasan dari cinta kasih sayang yang kuberikan kepadamu? Dulu, beres nih. Nah, ya. Mengira aku langsung bahagia di dunia. Vi, suamimu tuh kenapa sih? Ternyata aku Nggak tahu, Bu. Dia mungkin lagi stres soalnya dia harusnya wawancara malam ini. Tapi orangnya tiba-tiba ngebatalin gitu aja. Padahal dia tuh udah dikejar deadline. Aduh, udah deh, saya ke atas deh. Menantu apaan itu? Dibilang malah kabur. sekarang lihatlah, wajahnya telah penuh dengan Mantu jadi-jadian kamu. Aduh. Mas Suryo. Mas, kenapa sih? Kamu tuh gara-gara remote control aja bisa ribut begitu. Yang bikin gara-gara tuh bukan Mas Suryo, ya si feodal Ceki itu yang bikin gara-gara. Ya kamu kayak nggak tahu si Ceki aja. Anak-anakan gitu. Ceki kan jangankan remote control. Itu gayung di kamar mandi aja bisa bikin ribut. Evi, yang kayak kekanak-kanakan tuh si Ceki bukan Mas Suryo. Saya sebel sama mantu kesayangan ibumu tuh. Pokoknya saya nggak rela nonton TV di ruang tamu sama mantu jadi-jadian itu. Tetapi sesama mantu kan nggak boleh saling rebutan remote, Mas. Loh, yang berhak atas remote itu siapa? Yang beli TV itu siapa? Emang dia? Ya, seenggak-enggaknya dia pikir kalau punya mertuanya otomatis punya dia, Mas. Oh, lu nggak bisa dong. Nggak bisa itu. Pokoknya saya mau beli TV sendiri dan saya mau taruh di sini biar dia tahu siapa saya. Iya, Mas. Sekalian beli videonya. Kalau perlu pakai laserdisc-nya biar komplit. Boleh? Ya. Lama-lama saya bosan tinggal di rumah sini. Kalau saya memang salah, mau dua-duanya disalahin. Ini aku terus yang disalahin. Bosan saya tinggal di rumah sini. Pokoknya kita segera angkat kaki dari rumah sini. Terus mau kemana? Mas, aku nih masih punya utang panci sama tukang kredit. Kalau kita pindah rumah, tukang kreditnya mau nagih kemana? Ayo. Vivi, sudah. Mas Suryo lagi nggak ingin bercanda nih. Ngomong yang serius. Serius mulu. Kamu bercanda nih ya? Kalau dipijitin mau nggak? Ayo mau. Dasar. Aduh, enaknya. Aduh, Aku aja udah repot. aduh, enaknya.
Jeng. Oh, tumben. Loh, kok tumben? Ini kan tanggal 24. Sudah saatnya saya memberi uang belanja bulanan untuk si Ceki. Sebagai orang tua yang baik, saya tidak mau mengecewakan anak saya. Jadi saya juga tidak rela ada orang lain yang mengecewakan dia. Silahkan dulu masuk. Begini, kami di sini tuh semua menyayangi dia. Soalnya Ceki itu menantu yang paling baik, manis, benar-benar dia penurut dan berbakti buat mertuanya. Bener loh, Jeng? Siapa tahu cerita yang sebenarnya. Tahu. Barangkali di sini tuh ada penindasan menantu oleh mertuanya atau penindasan anak oleh orang tuanya. Tolong berikan pada si Ceki, ya. Loh, kok banyak bener, Jeng? Loh, bagaimana tidak banyak? Ini uang sekalian untuk beli TV 32 inch, untuk beli video multisystem, untuk beli laser disc. Pokoknya semua alat hiburan untuk Ceki. Kasihan dia kalau nonton TV rame-rame begitu di ruang tengah. Sudah, berikan, jangan sampai kurang selembar pun. Permisi. Ayo. Kamu selalu bikin kaget, Jen. Ya lagi gede-gede main kecubaran air. Udah kayak anak kecilnya dikecebong. Kamu nggak tahu ya? Apa sih? Mas Suryo sekarang ini lagi stres. Stres ngapa emang? Tuh, Jen. Hah? Rasanya ya, Hah? Mas Suryo ini pengen cepet-cepet keluar dari rumah mertua, Jen. Rasanya, aduh, lama-lama Mas Suryo bisa gila melihat keadaan di sini, Jen. Kenapa nggak mensyukuri dia sih? Mas Suryo, Mas Suryo udah bersyukur. Mertua kayak begini. Nah gedongnya aja jangkung, banyak kacanya lagi. Ih, kenapa mesti stres? Enak, makan tinggal nyuruh saya. Apa? Jen, yang kaya kan mertua, bukan Mas Suryo. Nggak usah dipikirin, Jen. Mas Suryo. Mas Suryo, temen saya aja tuh ya, sampai ke impi-impian. Kepengen dapet tuh yang anaknya semata wayang, cantik, udah cantik, kaya, pinter, islami. Terus mertuanya cuma satu. Kalau misalnya dia pendek umur, tuh bandanya jatuh ke dia. Ini malah kagak mau. Apaan? Itu kan prinsip kawan kamu, Jen. Prinsip Mas Suryo tuh lain, Jen. Jelek-jelek begini, Mas Suryo tuh masih punya harga diri, sikap hidup, pandangan hidup, politik hidup, Jen. Dan satu lagi, Jen. Apaan? Mas Suryo itu punya falsafah hidup yang selalu Mas Suryo tanamkan di kehidupan Mas Suryo. Emang falsafah masih bisa dijual sekarang ini? Hah? Ya setidak-tidaknya, Jen. Dengerin, Jen ya. Kalau jadi laki-laki itu harus semilir seperti angin. Semilir seperti angin? Dan harus berani memegang pucuknya api, Jen. Wah, bercanda, filsafat apaan kayak begitu. Itu namanya main debus, megang api segala. Jen, dengerin ya, Jen ya. Ini ada artinya. Jangan sembarangan kamu. Artinya, Jen, kalau jadi laki-laki itu harus bertanggung jawab dan harus berani memegang masalah. Nah, masalah yang sekarang Mas Suryo hadapi ini, Jen. Mas Suryo pengen punya rumah, Jen. Pengen punya rumah. Nah, udah. Kenyang. Nanti kekenyangan. Otak nggak kreatif. Kalau saya kekenyangan malah kreatif. Bagus itu. Devi. Mas Suryo itu punya informasi bagus. Apa? Informasi tentang rumah yang bisa dicicil. Gak apa-apa kan kita nyicil? Jelek-jelek kita punya rumah sendiri. Tapi Mas, saya agak was-was nih. Jangan-jangan ibu sama bapak tidak mengizinkan kita meninggalkan rumah ini loh. Enggak. Justru ibumu tuh seneng kalau kita cepat pindah dari rumah sini. Kalau kita pindah dari rumah sini, ibumu bisa bikin selamatan 7 hari dan bikin tumpeng setinggi Monas. Betul itu. Mas jangan buruk sangka kayak gitu dong. Ini kan rumah segede lapangan bola, Mas. Udah gitu penghuninya cuma segelintir. Ya pantas aja ibu sama bapak nggak ngasih izin dong. Lagian kita duit dari mana buat nyicil rumah? Tenang, Vi, tenang. Di kantor Mas Suryo sekarang ini kan perusahaan menyediakan rumah untuk dicicil bagi karyawan. Dengan cara tiap bulan karyawan dipotong gajinya. Bagus juga sih. Bagus. Bagus apanya? Ini baru diskusi yang oke. Mas, saya punya saran. Saran apa? Kalau mau beli rumah,
sekarang ada cara pembayaran yang praktis. Bayarnya 3 kali, Mas. Pagi, siang, malam. Kayak minum obat kamu. Bener kali makan. Pokoknya tenang-tenang semua, oke? Saya mendukung Mas untuk pindah dari rumah sini. Kamu Don, kamu sih jelas mendukung. Soalnya nih kalau kita pindah, kamu bisa berkuasa di rumah ini, iya nggak sih? Astagfirullah, Mbak. Nyebut, Mbak. Saya juga kalau sudah nikah, nggak bakal mau tinggal di bawah ketiak orang tua. Kalau wangi sih nggak apa-apa. Kalau Bu Asem, gimana? Bagus Don, Mas Suryo mengucapkan selamat sama kamu. Oke, terima kasih, Mas. Mendukung gagasan kamu untuk pindah. Oke, Mas. Ingat Don, kalau mau jadi seniman yang baik, mesti mandiri. Betul, Mas. Emang saya mau mandiri. Sip.